Kisah Ashabul Kahfi. Bagian 5. 6 orang pembantu raja itu tiap hari selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran. Pada satu hari tibalah giliran Tamliha menerima kunjungan 5 orang temannya. Mereka berkumpul di rumah Tamliha untuk makan dan minum, tetapi Tamliha sendiri tidak ikut makan dan minum. Teman-temannya bertanya, "Hai Tamliha, mengapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum?" "Teman-teman," sahut Tamliha, "hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan dan tidak ingin minum. Juga tidak ingin tidur." Teman-temannya bertanya, "Apakah yang merisaukan hatimu, hai Tamliha?" "Sudah lama aku memikirkan soal langit," ujar Tamliha menjelaskan. "Aku lalu bertanya pada diriku sendiri, siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang sentiasa aman dan terpelihara? Tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah. Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu? Siapakah yang menghias langit itu dengan bintang-bintang bertaburan? Kemudian kufikirkan juga bumi ini. Siapakah yang membentang dan menghamparkannya di cakrawala? Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang dan tidak sengat? Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri. Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku? Semuanya itu pasti ada yang membuat, dan sudah tentu bukan Dikianius." Teman-teman Tamliha lalu bertekuk lutut di hadapannya. Dua kaki Tamliha dicium sambil berkata, "Hai Tamliha, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu, baiklah engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua." "Saudara-saudara," jawab Tamliha, "baik aku maupun kalian tidak menemukan akal selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu, pergi kepada Raja Pencipta langit dan bumi." "Kami setuju dengan pendapatmu," sahut teman-temannya. Tamliha lalu berdiri, terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma, dan akhirnya berhasil mendapat uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselitkan dalam baju. Lalu berangkat berkendaraan kuda bersama-sama dengan 5 orang temannya. Setelah berjalan 3 batu jauhnya dari kota, Tamliha berkata kepada teman-temannya, "Saudara-saudara, kita sekarang telah terlepas dari Raja Dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar." Mereka turun dari kudanya masing-masing. Lalu berjalan kaki sejauh 7 farsak, sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu. Tiba-tiba datanglah seorang penggembala menyambut mereka. Kepada penggembala itu mereka bertanya, "Hai penggembala, apakah engkau mempunyai air minum atau susu?" "Aku mempunyai semua yang kalian inginkan," sahut penggembala itu. "Tetapi kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu." "Ah, susahnya orang ini," jawab mereka. "Kami sudah memeluk suatu agama, kami tidak boleh berdusta. Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya?" "Ya," jawab penggembala itu. Tamliha dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka. Mendengar cerita mereka, penggembala itu segera bertekuk lutut di depan mereka, dan sambil mencium kaki mereka, ia berkata, "Dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada dalam hati kalian. Kalian berhenti sajalah dahulu di sini. Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian." Tamliha bersama teman-temannya berhenti. Penggembala itu segera pergi untuk mengembalikan kambing-kambing gembalaannya. Tak lama kemudian ia datang lagi berjalan kaki, diikuti oleh seekor anjing miliknya. Waktu cerita Imam Ali sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya melonjak berdiri lagi sambil berkata, "Hai Ali, jika engkau benar-benar tahu, coba sebutkan apakah warna anjing itu dan siapakah namanya." "Hai saudara Yahudi," kata Ali bin Abi Thalib, "kekasihku Muhammad Rasul Allah SAW menceritakan kepadaku, bahwa anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama Kitmir." Ketika 6 orang pelarian itu melihat seekor anjing, masing-masing saling berkata kepada temannya, "Kita khawatir kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia kita."
Mereka meminta kepada penggembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu. Anjing itu melihat kepada Tamliha dan teman-temannya, lalu duduk di atas dua kaki belakang, menggeliat, dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku, padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian aku mendekatkan diriku kepada Allah SWT. Anjing itu akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi. Penggembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit. Lalu bersama mereka mendekati sebuah gua. Pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu, bangun lagi dari tempat duduknya sambil berkata, apakah nama gunung itu dan apakah nama gua itu? Imam Ali menjelaskan, gunung itu bernama Naglus dan nama gua itu ialah Wasit. Atau itu disebut juga dengan nama Heram. Ali bin Abi Thalib meneruskan ceritanya. Secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah dan memancur mata air deras sekali. Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua. Sedang anjing yang sejak tadi mengikuti mereka, berjaga-jaga sambil menjulurkan dua kaki depan untuk menghalang-halangi pintu gua. Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka Allah SWT mewakilkan dua malaikat untuk membalik-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Bersambung. Bagian 6.